pagi semuanya. Pagi, Bu. Apa kabar semuanya hari ini? Baik. Apakah udah pada makan? Sudah. Baik. Langsung saja, sebelum kita memulaikan pelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu yang dipimpin oleh Desti. Doa selesai. Baik, terlebih dahulu Ibu akan mengabsennya. Iya, Bu. Desti Elvianti Hadir, Warubu, Bu. Bernat Junisman Gule, Hadir, Bu Guru. Tuti Warubu, Hadir. Santi Jaya Purniawati Gule, Hadir, Bu. Ekonomi Gule. Hadir, Bu. Baik, semuanya pada hadir ya. Iya, Bu. Baik, minggu lalu kita telah mempelajari tentang pasar. Masih ada yang ingat tentang pasar? Saya, Bu. Silahkan. Pasar itu tempat bertemunya penjual dan pembeli. Benar sekali. Pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli. Baik, sekarang kita langsung saja masuk pada pelajaran yang baru, yaitu teori produksi. Ada yang tahu tentang teori produksi? Tidak tahu, Bu. Baik, langsung saja Ibu akan menjelaskannya ya. Produksi adalah suatu proses untuk mengubah barang input menjadi barang output. Dan dapat pula dikatakan bahwa produksi adalah rangkaian proses yang meliputi semua kegiatan yang dapat menambah atau menciptakan nilai guna dari barang dan jasa. Contohnya, kapas. Jika kapas masih berwujud kapas, maka penggunaannya tidak begitu banyak. Penggunaannya hanya untuk mengisi bantal, mengisi guling. Tetapi jika kita mau menambah nilai gunanya, maka mari kita memproduksinya atau mengolahnya menjadi seperti kain yang fungsinya lebih banyak lagi. Nilai guna kain bertambah lagi, yaitu bisa menjadi selimut, bisa menjadi sarung, bisa menjadi baju, celana, dan lain-lain. Maka penggunaan kapas tersebut makin banyak lagi. Apakah sudah mengerti sampai di sini? Baik, sudah mengerti ya. Sekarang kita masuk pada teori produksi. Teori produksi adalah teori yang menerangkan sifat hubungan antara tingkat produksi yang akan dicapai dengan jumlah faktor produksi yang digunakan. Konsep utama yang dikenakan dalam teori ini adalah memproduksi output semaksimal mungkin dengan input tertentu, serta memproduksi sejumlah output tertentu dengan biaya produksi seminimal mungkin. Jadi, kita akan mempelajari bagaimana mendapatkan untung yang lebih banyak dengan memproduksi suatu barang hanya mengeluarkan biaya yang begitu sedikit. Yang sedikit, tetapi untung yang banyak. Faktor produksi ini juga terbagi menjadi dua bagian, yaitu faktor produksi tetap dan faktor variabel. Baik anak-anak semua, faktor produksi tetap adalah faktor produksi yang jumlah penggunaannya tidak tergantung pada jumlah produksi, yang artinya
menetap atau tidak berpindah-pindah. Sedangkan faktor variabel adalah jumlah penggunaan faktor produksi variabel tergantung pada tingkat produksinya. Yang artinya faktor variabel ini tidak menetap atau berpindah-pindah seperti atau contohnya tenaga kerja. Tenaga kerja itu bisa bertambah dan bisa berkurang juga, jadi tidak menetap. Apakah sudah mengerti anak-anak semuanya? Sudah, Bu. Apakah ada pertanyaan? Ada, Bu. Apa saja yang mempengaruhi faktor-faktor daripada produksi? Apa saja kegiatan yang dapat mempengaruhi faktor produksi? Iya, Bu. Baik. Kegiatan yang mempengaruhi faktor produksi yaitu 1. Sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya informasi, keterampilan, atau keahlian. Apakah ada pertanyaan lagi? Apakah sudah mengerti sampai di sini? Mengerti, Bu. Baik, kalau sudah mengerti. Teori produksi ini juga meliputi produksi total, produksi marginal, dan produksi rata-rata. Produksi rata-rata adalah rata-rata output yang hasilnya per unit faktor produksi. Rumus produksi rata-rata yaitu AP sama dengan produksi total dibagi tenaga kerja. Sedangkan produksi marginal adalah tambahan produksi karena penambahan penggunaan satu unit produksi. Rumusnya yaitu MP sama dengan delta TP selisih total produksi dibagi selisih besarnya input. Baik, selanjutnya produksi total. Produksi total adalah banyaknya produksi yang dihasilkan dari penggunaan total faktor produksi. Rumus produksi total yaitu produksi total sama dengan F kali barang modal tenaga kerja. Baik anak-anak semuanya, apakah sudah mengerti sampai di sini? Sudah, Bu. Baik, kalau sudah mengerti, silakan buka halaman 5. Di situ ada tugas. Jadi ibu akan kasih tugas. Nanti ketua kelas kumpulkan tugasnya, jangan sampai ada yang tidak mengumpulkannya. Nanti ketua kelas serahkan ke ibu ya kalau sudah dikumpulkan. Iya, Bu. Baik, jangan sampai tidak ada yang mengumpulkan tugas ya. Iya, Bu. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, ibu akan menutup pelajaran kita pada siang hari ini. Tidak ada pertanyaan lagi? Tidak ada, Bu. Baik. Kalau begitu kita akan menutupnya ya. Selamat siang semuanya anak-anak. Siang, Bu.